Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Mumet pada waktunya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semuanya baik-baik saja ya. Dikasih kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan apapun itu yang penting kebaikan buat kalian semuanya. Baik teman-teman, sebentar lagi kurang lebihnya 1 bulan ya, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu pilihan presiden tahun 2024. Siapapun pilihan kalian, tentunya itu adalah pilihan yang terbaik ya. Kita hanya mengharapkan di sini untuk tidak terpengaruh oleh siapapun, ikuti kata hati kalian, siapapun pilihan kalian, tentunya kita harus menghormati itu. Mau pilih paslon 1, paslon 2, paslon 3, nggak masalah. Yang jelas pilihan kalian sesuai dengan kata hati dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau harapkan untuk kedepannya. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan narasi ya. Ada sebuah narasi yang menyampaikan bahwa hati-hati loh, karena pilihan kalian akan menentukan 5 tahun Indonesia ke depan. Saya rasa narasi seperti ini terlalu memberatkan ya. Kenapa kita bilang terlalu memberatkan? Kata hati-hati di antara 3 paslon itu otomatis ada salah satu di antara mereka yang tidak baik. Nah, ini yang repot. Kalau masyarakat secara umum atau awam seperti saya sendiri mendengar narasi seperti itu, seolah-olah kita ditakut-takuti dengan sebuah pilihan yang nantinya akan menjadi salah. Nah, kita tidak berharap untuk pemilu nanti kita dihadapkan dengan sebuah kondisi bahwa kita menjadi takut untuk memilih salah satunya. Yang jelas eh, 3 orang atau 3 paslon 01, 02, 03, mereka semuanya adalah putra-putra terbaik Indonesia. Jadi siapapun mereka yang jadi, tidak ada di antara mereka yang tidak baik. Ketakutan-ketakutan itulah yang harusnya kita eliminir sehingga masyarakat secara umum menjadi lebih yakin dengan pilihannya. Siapapun itu yang jadi. Mau paslon 1, mau paslon 2, mau paslon 3, terserah aja. Sesuai dengan pilihan rakyat ya. Dan yang kedua, terkait dengan pemilu atau pilpres nanti, sebenarnya kita ada banyak harapan nih. Banyak masyarakat-masyarakat kecil, masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak punya kemampuan bagus dalam kehidupannya, berharap banyak, tapi mereka tidak terakomodir atau tidak tersampaikan kepada 3 paslon ini. Kalau menurut saya secara pribadi, ada beberapa hal yang mungkin sangat fundamental, di antaranya itu yang pertama terkait dengan pendidikan. Selama ini kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu mahal, bisa terbilang mahal. Untuk masuk sekolah negeri aja, seperti di kota besar Jakarta ini atau kota-kota besar yang lainnya, ini menjadi satu kondisi yang sangat menyulitkan bagi anak-anak kita. Kita tahulah kemarin-kemarin atau beberapa bulan yang lalu bahwa untuk masuk ke sekolah negeri aja kita harus dihadapkan dengan yang namanya zonasi, yang namanya ini itu dan lain sebagainya. Kita nggak mau ngebahas masalah teknisnya ya. Cuman kenapa orang pengen sekolah kok susahnya minta ampun, mahalnya minta ampun. Nah, ini yang paling sering kita dengerin dari masyarakat secara umum bahwa pendidikan itu mahal banget, bro.
Jadi kita berharap kepada tiga paslon ini yang nanti akan jadi, pendidikan itu kalau bisa digratiskan lah semuanya. Sehingga menuju Indonesia emas di tahun 2045 nanti, anak-anak kita punya kualifikasi atau punya kemampuan ilmu yang sangat luar biasa. Sehingga mereka mampu menghadapi tantangan ke depan yang lebih berat. Kita nggak bisa pungkirin bahwa kondisi sekarang ini kita bisa melihat bahwa kehidupan kita masih amat sulit, utamanya para pekerja informal, buruh-buruh pabrik, di mana mereka harus menghidupi keluarganya di kota-kota besar yang notabene gaji mereka terbatas atau terukur dalam sebuah ketentuan, yaitu UMR. Sementara biaya hidup mereka di kota-kota besar tersebut melebihi dari gaji atau dari penghasilan yang mereka sudah tetapkan dalam aturan tersebut. Nah, ini apa jadinya kalau mereka terbebani dengan biaya pendidikan tinggi? Tentunya ini menjadi satu kesulitan buat teman-teman masyarakat yang kebetulan secara finansialnya lemah, menjadi satu beban yang sangat menyulitkan. Kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan. Kesehatan di Indonesia kita tahu sendiri lah. Orang batuk aja pada nggak berani periksa ke dokter. Padahal batuk itu ada berapa banyak jenis. Ada yang menular, ada yang enggak. Nah, kalau kesehatan sendiri kita sudah ditakutkan dengan biaya tinggi, cuman buat periksa kesehatan, lalu bagaimana nanti di tahun 2045, di mana masyarakat Indonesia diharapkan untuk punya kesehatan yang bagus untuk menghadapi tantangan zaman dan lain sebagainya, mereka menjadi terabaikan. Kita berharap sih bahwa ketiga paslon ini ada concern di dunia pendidikan sama di dunia kesehatan. Kalau yang lain-lainnya mungkin kita nggak bahas dulu ya di sini ya, karena gue sendiri yang gue rasakan saat ini adalah biaya pendidikan sekolah. Biaya pendidikan anak sekolah itu kalau di kota besar dengan gaji kita yang UMR, waduh bos, nggak kejangkau. Itu sangat berat sekali. Makanya kita berharap kepada tiga paslon ini, kalau nanti siapapun yang terpilih untuk menjadi presiden, tolonglah dunia pendidikan ini menjadi satu, tidak menjadi satu ketakutan bagi kami sebagai orang tua untuk menyalahkan anak-anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi atau ke tingkat yang sangat tinggi atau di perguruan tinggi begitu. Karena baru di SMP aja kalau di kota-kota besar biayanya udah ngeri bos, ngeri banget. Ya, kita berharap buat tiga paslon ini nih, tolong nih kalau bisa terkait dengan pendidikan dan kesehatan, bagaimana caranya diupayakan, ya mungkin entah bagaimana caranya subsidi silang atau harus ini harus itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di dunia pendidikan sama kesehatan ini betul-betul menguntungkan buat masyarakat Indonesia secara makro, ya bukan untuk kalangan tertentu. Ya kita tidak dipungkirin lah, mereka yang memang ingin punya kualitas pendidikannya, mereka berani bayar mahal untuk masuk ke sekolah-sekolah swasta atau sekolah unggulan. Tapi bagaimana mereka yang kebetulan terhambat pada segi finansial, tapi punya kemampuan, dan mereka nggak bisa masuk pada sekolah-sekolah yang bagus, atau mereka bisa masuk tapi dalam jumlah persentase yang sangat kecil. Dan ini sangat disayangkan sekali. Kita juga bisa melihat kan bahwa di 2045 ini kita harus menyiapkan bukan hanya sumber daya alam untuk bisa kita kelola dengan baik, tapi sumber daya manusia juga harus kita persiapkan dengan baik. Jadi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang baik untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045, salah satunya yaitu tadi dunia pendidikan dan kesehatan. Saya rasa itu sih yang pengen kita sampaikan. Mungkin di lain kesempatan kita juga bisa sambung lagi atau kita sampaikan lagi beberapa hal yang memang sebenarnya yang dibutuhin masyarakat sejatinya apa saja. Nanti kita akan coba kupas ke depannya satu persatu. Mungkin untuk sementara
Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua yang melihat channel ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelimpahan rezeki, dan selalu dimudahkan apapun niatnya, selama itu bagus, selama itu baik buat kalian. Semoga itu bisa diwujudkan di tahun 2024 ini. Oke, terima kasih sudah mau menonton channel Mumut pada waktunya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.